Aduh, capek. Capek habis ngapain Om Yohanes? Habis main bola basket Tante. Aduh. Aku habis main bulu tangkis. Aduh. Berapa lama main? Habis main 1 jam Tante. Aku 30 menit udah capek. Saatnya Okis loh. Oke, saya siap Tante. Nggak capek? Enggak, saya siap. Tante Sesa juga nggak capek. Kita nggak boleh capek memuji Tuhan. Benar. Tuhan nggak pernah capek loh. Betul Tante. Menyertai kita, memberkati kita. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Tunggu sebentar ya, Tante Sesa taruh raket Tante Sesa dulu ya. Hup. Sudah. Yuk kita berdoa, Om Yohanes, berdoa Om Yohanes. Sebelum kita mulai adik-adik kita lipat tangannya ya. Bapak yang baik, Bapak dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan di tempat ini Tuhan dan di rumah dan di luar kota Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Gak boleh capek. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tinggikan ya, sebab Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan Yesus begitu mencintai kita semua. Kuasanya besar, Amin. Kuasanya hebat. Tidak ada satupun loh di dunia ini yang seperti kuasanya Tuhan. Iya. Yuk kita mau melompat buat Tuhan. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk dipahami. Hanya kuasanya bagiku, Cintanya besar, kasihnya lebat, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kuasanya lebat, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terlalu besar terus dipahami, besar cintanya bagiku, sangat
kasih-Nya lebat, kuasa-Nya besar bagiku. Cintanya besar, kuasa-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk dipahami. hebat kuasanya Bagiku, cintanya besar, kasih-Nya lebat, kuasa-Nya besar bagiku. Cintanya besar, kuasa-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebat, kuasanya besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui Sekali lagi ya. segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. 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 Adik-adik, Tuhan gitu, begitu cinta sama kita. Betul, Tante. Oleh sebab itu, kita harus terus memiliki Amin. kerinduan untuk mengenal Amin. Tuhan kita. Untuk kita mau, apa sih yang Tuhan mau kerjakan Amin. dalam hidup kita ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk Amin. mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan ada bersama dengan adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu
katakan yuk. Kita katakan, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati. Sekali lagi ya adik-adik katakan, Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya, Terima kasih, haleluya. terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Amin. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Amin. Tuhan. Pujian kami menjadi persembahan yang Amin. indah di hadapan Tuhan. Amin. Dan kami teramat yakin Tuhan akan memberkati kami Amin. semua dimanapun kami berada. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Berbicaralah melalui guru-guru kami. Urapan-Mu, Amin. hikmat-Mu ada atas guru-guru kami. Amin. Dan firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk manis. Kami akan fokus mendengarkan firman Amin, Tuhan. Tuhan. Kami siap dan kami mau menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik AO Kids, dimanapun adik-adik berada, senang sekali Om Irfan bisa ketemu dengan adik-adik semua, sekalipun kita masih beribadah secara online ya. Om Irfan selalu berdoa dan selalu berdoa adik-adik selalu dalam keadaan aman, sehat, kuat, semangat, diberkati bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan papa mama dan saudara-saudara ya. Itu doa Om buat adik-adik semua, dan biarlah kita juga semua saling mendoakan agar yang terbaik Tuhan berikan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Senang sekali di dalam kesempatan ibadah kali ini Om rindu memberikan kebenaran firman Tuhan. Om mau berbagi dengan adik-adik tentang sebuah kisah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 8. Kita akan melihat ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-39. Kita nggak akan baca semuanya, Om akan bacakan beberapa dan kita akan mulai memperhatikannya dengan baik. Siapkan Alkitabnya, siapkan HP-nya, gadgetnya, kita perhatikan firman Tuhan, kita baca benar-benar. Sekali lagi, Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke-26 kita mulai baca di sana, Om akan bacakan buat kita semua. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ke-28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29 dan 30 kita akan baca dan cermati. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya.
Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31 jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Puji Tuhan. Apa yang kita baca, adik-adik semua, kisah ini adalah kisah seorang murid Tuhan yang disuruh oleh seorang malaikat Tuhan melakukan perjalanan. Dan dia di sana bertemu dengan seorang sida-sida. Apakah suatu kebetulan? Tentu tidak, karena malaikat Tuhan yang suruh. Nah, kita melihat di sini ternyata ada maksud dari Tuhan untuk Filipus bertemu dengan sida-sida ini. Sida-sida ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kalau adik-adik baca di dalam ayat yang ke-32, di sana ada penjelasan tentang kitab Nabi Yesaya ini. Dikatakan seperti ini, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini yang sedang dibaca oleh sida-sida ini. Oleh seorang Ethiopia ini. Dan dia tidak mengerti ternyata. Aku tidak mengerti. Ketika Filipus bertanya, apakah Tuhan mengerti? Enggak, aku enggak ngerti. Aku enggak ngerti apa isinya. Tapi disinilah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah apa? Memakai Filipus, seorang murid Tuhan, seorang anak Tuhan, untuk menjelaskan, untuk menyampaikan apa isi firman Tuhan. Ini pelajaran kita hari ini. Apa yang harus kita pelajari dari seorang Filipus? Filipus adalah anak Tuhan. Adik-adik semua adalah anak Tuhan. Kita semuanya adalah anak Tuhan. Puji Tuhan. Dan Tuhan mau kita seperti Filipus. Kalau adik-adik baca dengan seksama, ayat 26 dan 29 yang kita baca tadi, ayat 26 ketika malaikat Tuhan menyampaikan kepada Filipus, dia mendengar. Hal pertama yang harus kita pelajari dari seorang Filipus adalah dengar-dengaran. Amin. Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Ingat ya, 2 telinga, 1 mulut. Agar kita lebih banyak mendengar. Jangan lebih banyak main mulut. Alasan kah? Marah-marah kah? Atau kita menghina orang lewat mulut ini? Atau kita bersungut-sungut lewat mulut ini? Kita ngomel sama Tuhan, aduh Tuhan, males banget. Atau ketika kita disuruh mungkin diperintahkan oleh orang tua kita dan kita mulai ngomel, apa sih papa, apa sih mama, gak suka, capek. Ingat ya, 2 telinga, 1 mulut. Agar telinga ini banyak mendengar dan mulut ini berkata siap, segera. Perhatikan kembali ayat 27 dan 30. Di sana kita melihat ayat 27 Om akan bacakan, lalu berangkatlah Filipus. Nah, 2 kata yang menarik di ayat 27 kita menemukan lalu berangkatlah Filipus. Dan di ayatnya yang ke-30 ada kata yang menarik juga, Filipus segera. Wah, berarti yang pertama tadi apa? Dengaran. Peka akan suara Tuhan, peka. Yang kedua adalah melakukan dengan taat. Dan yang terpenting apa? Segera. Jangan suka nunda-nunda. Ayo siapa yang suka nunda-nunda? Aduh, Om gak mau lihat kalau yang suka nunda-nunda. Orang tua adik-adik akan sangat sedih kalau adik-adik menjadi orang-orang yang gak taat. Yang gak mau dengar-dengaran. Apalagi bilang, nantilah ma, nantilah pa, nanti aja lah, masih capek lah, masih main lah. Jangan.
Orang tua kita menginginkan kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan segera dengan taat melakukan apa yang disuruh. Apa yang dipercayakan kepada kita. Kita sebagai anak-anak yang masih kecil, mungkin tidak banyak yang bisa kita kerjakan, khususnya hari-hari ini. Paling apa? Membersihkan kamar tidur sendiri. Paling apa? Membersihkan makanan kita sendiri, piring kita sendiri, gelas kita sendiri. Paling apa sih? Belajar. Belajar dengan rajin, jangan tunda. Ya. Coba pikirkan kalau orang tua adik-adik menunda jam makan adik-adik. Bagaimana ketika orang tua adik-adik mungkin menunda kuota adik-adik? Senang nggak kalau ditunda? Enggak senang. Begitu pula dengan orang tua, terlebih Tuhan. Tuhan tidak mau kita menunda-nunda. Nah, apa yang kita pelajari dari seorang Filipus? Dengar-dengaran dan taat. Simpel ya. Begitu mudah dikatakan tapi sulit untuk kita lakukan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan tolong kita. Tuhan latih aku untuk aku menjadi anak yang dengar-dengaran dan anak yang taat. Anak yang dengar-dengaran dan anak yang taat tentu disayang orang tua. Apalagi Tuhan sayang banget dengan adik-adik. Oke? Dan kita melihat di sini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengutus Filipus untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus kepada orang Ethiopia ini, kepada sida-sida ini. Adik-adik mungkin hari-hari ini nggak bisa kemana-mana, harus stay di rumah, kumpul sama keluarga, bahkan belajar di rumah secara online. Bahkan kita beribadah juga secara online. Tapi itu tidak membatasi adik-adik untuk adik-adik menjadi berkat. Amin. Lewat HP adik-adik, lewat gadget adik-adik, lewat laptop adik-adik, lewat sosial media adik-adik, adik-adik bisa menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi berkat buat teman-teman adik-adik, bahkan teman-teman yang gak seiman dengan kita. Ketika mungkin kita tahu mereka dalam kesusahan, kita bisa berkata, berdoa ya, kita kan punya Tuhan yang hebat. Berdoa ya sama Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Mereka kembali bersemangat. Ketika orang tua adik-adik mungkin dalam kekurangan, mungkin dalam permasalahan, adik-adik harus berani berkata kepada orang tua, Papa, Mama, ingat kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang kaya. Kita punya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Kita punya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Wah, orang tua adik-adik akan menangis tersenyum. Bukan menangis meratapi kesedihan, meratapi kesusahan. Tapi mereka akan menangis terharu, tersenyum, bersuka cita. Bahkan iman mereka boleh dikuatkan lagi kepada Tuhan. Sehingga mereka berpengharapan lagi kepada Tuhan. Bersemangat lagi kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi dimanapun kita nggak tahu. Tuhan mau kita sampaikan kepada orang lain. Dimanapun saudara, adik-adik berada. Mungkin ketika pergi, satu kali nanti bersama dengan orang tua. Atau adik-adik pergi kemana, dipercayakan di mana, sekolah di mana. Meskipun secara online, di sana ada teman-teman, ada guru, ada orang-orang di sekitar yang perlu kabar baik. Kabar baik tentang apa sih? Tentang Tuhan Yesus Kristus yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup membebaskan, yang sanggup memberkati. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka, jangan malu-malu. Sekalipun adik-adik ini masih kecil. Berlatihlah untuk menjadi seorang saksinya Tuhan. Kalau mulai dari kecil belajar bersaksi, ketika adik-adik sudah besar nanti, adik-adik tidak menjadi orang yang canggung, yang malu-malu menyampaikan tentang Tuhan. Tapi adik-adik akan dengan bangga menyampaikan, saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang sanggup menolong saya dulu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, itu akan menguatkan adik-adik dan menguatkan banyak orang di sekitar adik-adik. Ya, tidak terbatas. Lewat sosial media saat ini kita tidak terbatas. Kita dapat menyampaikan tentang siapa Yesus.
Jadi kita dapat belajar Tuhan Yesus merindukan kita menyampaikan kabar baik tentang Dia, tentang kabar keselamatan. Tuhan Yesus ingin menyampaikan keselamatan sampai ke ujung bumi. Bukan sampai hanya Yerusalem, enggak. Tapi sampai tembus sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mau semua orang terima Tuhan Yesus, percaya dan diselamatkan. Melalui siapa? Melalui kita, orang-orang percaya. Melalui adik-adik sekalipun. Adik-adik masih kecil. Adik-adik adalah anak Tuhan yang hebat. Adik-adik adalah anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Satu kata, satu kalimat yang indah yang Om rangkai buat adik-adik dan adik-adik harus pegang. Begini, kalau kita mau membuat orang lain percaya, maka kita terlebih dulu harus percaya. Ya, kalau kita mau membuat orang lain percaya, terlebih dahulu kita harus lebih percaya. Kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ayat hafalan buat adik-adik gak panjang, tapi kuat dan harus ada menjadi iman percaya adik-adik. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya ke-37 bagian B. Mulai kata